kembali di podcast Ngobrol Santuy. Di sini bersama gua Hamnet dan gue Amel. Di sini kita bakalan bahas topik yang agak serius tapi tetap kita bawain santai, yaitu stratifikasi sosial. Hidup emang ada levelnya. Oke, jadi di sini biar obrolannya nggak canggung, di sini gua udah mutusin buat ngundang dua teman kita dari sekolah yang sama, yaitu Sedio sama Sakti. Jadi ayo silakan masuk. Yeay. Ayo. Gimana, apa kabar kalian? Alhamdulillah nih kita baik-baik aja gitu. Udah lama banget ya kita nggak ketemu. Iya, makanya nih. Jangan kapan kita. Kebetulan kita bisa ketemu di sini ya kan. Iya, buat bahas Makasih udah luangin waktunya buat datang ke podcast kita. Biar waktunya nggak lama ya, gue pengen langsung mulai aja. Jadi gue pengen nanya ke lu dua, definisi dari stratifikasi sosial tuh kayak gimana sih? Oke, kalau menurut gua itu definisi stratifikasi sosial itu kayak pembagian atau pengelompokan masyarakat ke dalam suatu sistem yang hierarkis. Nah, stratifikasi sosial ini juga meliputi dalam bidang ekonomi, pendidikan, politik, atau ketenagakerjaan. Gue pengen tahu deh dari masing-masing bidang tuh lu bisa kasih contohnya nggak? Gue bisa sih kasih contohnya. Kayak kalau ekonomi itu kayak ada beberapa tingkatan gitu loh. Ada kelas atas, kelas menengah, sama kelas bawah. Tuh contohnya kalau kelas atas itu dia kayak dari keluarga dari CEO perusahaan atau bisa dibilang konglomerat lah. Iya, Terus yang kelas menengah itu kayak PNS. pegawai, ya PNS, pegawai, terus guru dan lain-lain. Terus kalau ke bawah tuh kayak kuli bangunan, terus beca, kayak yang kerja-kerja buruh lah, bukan digaji dia, itu kan kayak apa sih namanya? Kayak Di upah, kayak dikasih upah. Nah, ya gitu. Terus kalau apa tadi? Yang kelas bawah. Bukan. bidangnya. Tadi yang itu kan ada ekonomi. Iya, politik. Nah, kalau politik itu dia juga ada struktur tingkatannya. Jadi kayak contohnya kayak presiden. Presiden itu dia berada di tingkatan paling atas. Terus yang menengah itu ada DPR atau kepala daerah. Nah, yang paling bawah itu masyarakat. Masyarakat itu yang memilih presiden, yang memilih DPR dan lain-lain gitu. Terus kalau di bidang apa tuh? Nah, kalau di bidang ketenaga kerjaan itu gua kurang tahu. Lu orang tahu. Iya, gua belum tahu. Jadi kayak ada level-levelnya gitu ya, kayak di game gitu ya. Nah, iya betul tuh. Jadi kayak ada tingkatan, bener Iya. tuh kayak di game. Bedanya cuma ini di kehidupan nyata gitu Nah. kan. Oke, lanjut. Terus di buku sosiologi itu kan stratifikasi sosial itu dibagi menjadi dua, yaitu terbuka sama tertutup. Menurut kalian itu gimana? Nah, kalau menurut gue itu stratifikasi sosial terbuka itu ya yang dimana kita itu dalam sistemnya itu bisa bersaing lah secara sehat, nggak mandang kita dari masyarakat bawah atas, pokoknya kita ya bisa bersaing untuk menjadi sukses. Nah, yang kedua itu ada tertutup. Tertutup itu kayak sistem kasta. Sistem kasta itu yang bisa dibilang sulit banget buat diubah. Kayak bener-bener sulit untuk diubah gitu. Udah yang gua tahu sih itu aja. Nah, kalau di Indonesia sendiri kita tuh lebih masuknya tuh ke terbuka atau tertutup? Kalau menurut gua terbuka sih. Terbuka. Iya. Kenapa tuh? Soalnya realitasnya di Indonesia itu kan, lu tau gak Presiden Jokowi? Tahu lah. Nah, itu kan dia kan anak dari tukang kayu ya. Ah, Nah, dia bisa merintis sampai jadi presiden, itu menurut gua udah keren parah sih. Iya sih benar ya. Iya, tambah lagi di Indonesia itu kagak ada batasannya lah. Lu dari keluarga miskin, kaya, lu bisa jadi apa aja di sini, Mas. Misalkan lu punya kapabilitas yang tinggi. Kadang kalau misalkan sistemnya terbuka tapi itu nggak merata gitu ya. Iya. Kita tarik ke kehidupan kita sebagai pelajar nih. Stratifikasi sosial ini efeknya tuh kerasa nggak? Efeknya sih kerasa banget Kerasa kalau banget. menurut gue pribadi ya. Karena tuh kayak banyak nih siswa-siswi yang bener-bener difasilitasin kayak dari gadget, dari teknologinya tuh bener-bener difasilitasin. Jadi kayak
belajarnya tuh lebih enak gitu. Efisien, ya. Nah, ada juga yang dilesin lah dan lain sebagainya gitu, bimbel. Nah, tapi ada juga yang bener-bener dia kalau buat belajar tuh harus minjem buku, bener-bener belajar mandiri di rumah. Kayak ya bisa dibilang fasilitasnya kayak kurang memadai. Jadi ya gitu loh. Nah, terus juga aku mau nambahin lagi nih. Apa nih? Kalau stratifikasi sosial di sekolah itu ada juga pengelompokan yang unik. Apa itu? Ya, contohnya tuh Unik kayak gitu ya? yang pinter sama yang tidak pinter itu dibedakan lah. Iya ya kayak Terus juga ya. dipandangnya itu juga beda. Oh jadi kayak yang pinter tuh dipandang sama guru baik. Iya. Nah kayak bener-bener istimewa. Terus kalau yang Agak kurang, jelek, agak iya. kurang itu. Kayak dipandang sebelah mata aja. Nah. Benar sih ya. Identisi lah kayak. Tapi emang banyak sih di sekolah kita juga bisa dibilang ada yang kayak gitu. Iya, Iya. banyak sih sebenarnya. Soalnya emang kerjaannya juga paling tidur. Sedangkan kalau iya, yang belajar kan kelihatan gitu. Iya, yang belajar sama yang enggak gitu. Iya, jadi ya wajar sih kalau guru juga bedain gitu kayak dikelompokin lah gitu. Jadi stratifikasi sosial itu bukan cuma kaya sama miskin doang ya, Nah. tapi juga tentang posisi kita di dalam lingkungan tersebut. Nah, itu benar. Oke. Oke, kalau kita ke plus minusnya nih, Iya. dampak dari stratifikasi sosial ini lebih cenderung ke positif atau negatif? Nah, kalau menurut gua sih ya netral aja. Ya, balance lah ya. Balance setengah-setengah gitu. Jadi tuh ada dampak positifnya sama negatifnya. Nah, Kalau positifnya gimana? kalau positifnya itu yaitu menciptakan keteraturan sosial sih. Iya sih ya, jadi teratur ya. Iya, masyarakatnya. Nah, terus yang kedua itu ya memotivasi individu ya agar kita lebih berusaha untuk menjadi yang terbaik. Masih bisa dibilang masih bisa berubah lah ya. Bisa berubah. Kalau negatif Nah. gimana? tuh? Dampak negatif. Nah, kalau negatifnya itu kayak terjadi kesenjangan. Sedangkan sosial. Nah, jadi kayak yang tadi gue bilang tuh, kayak ada yang difasilitasin, ada dan juga ada yang enggak. Jadi kayak kelihatan banget bedanya yang mana yang difasilitasin dan mana juga yang enggak. Jadi kayak benar-benar kelihatan. Terus juga aku nambahin lagi nih. Apa lagi tuh? Oke, terjadinya potensi diskriminasi. Nah, itu tapi banyak sih itu. Gue dengar juga diskriminasi tuh benar-benar banyak kayak gue juga denger nih kayak kita masuk pakai beasiswa. Itu yang beasiswa itu biasanya kayak cenderung sedikit dibully lah karena orang lingkungannya tuh bener-bener lingkungan mampu tapi dianya tuh Gratis gitu. iya gratis ya bisa dibilang kayak kurang mampu jadi lebih banyak apa sih namanya iya diskriminasi terus pembuliannya juga tuh kelihatan banget sih. Padahal masuk lewat beasiswa itu harusnya itu jadi sesuatu yang kita banggakan. Iya, Ya itu nggak sih. sih? Ya harusnya kayak gitu tapi kemungkinan yang fasilitasnya ada gitu ngerasa kayak ya gitu. Nah, itu tantangannya gimana caranya biar sertifikasi itu bukan menjadi penghalang buat kita tapi malah jadi motivasi. Ya, gue juga bisa ngasih solusi sih kalau kayak gitu. Apa tuh? Kayak yang kan stratifikasi itu terjadi kayak antar kesenjangan lah di antara yang level-levelnya gitu. Harusnya kalau yang levelnya di atas melihat yang level di bawah bisa itu harusnya dia bisa termotivasi dong. Karena dia tuh dikasih fasilitas yang bisa bilang lebih. Benar. Nah, harusnya dia bisa termotivasi. Termotivasi. Nah, itu termotivasi melihat yang fasilitas kurang tapi dia bisa gitu. Iya, benar. Nah, yang di bawah juga harusnya termotivasi dengan yang di atas. Gimana dia bisa jadi yang di atas itu kayak dengan dia belajar giat mungkin dia bisa sukses ke depannya. Iya. Kayak gitu sih. Oke, jadi intinya kehidupan itu emang punya level yang beda-beda ya. Nah, Tapi betul tuh. suatu level ini bukan kita pakai buat ngeremehin orang lain kan, justru kita pakai buat untuk memotivasi orang lain. Tuh. Kita tahu lebih. Bisa saling motivasi lah. Iya, Jadi benar-benar. antar kasta juga bisa saling motivasi. Jadi nggak saling ngerendahin atau bahkan sampai ngebully tuh Enggak nggak. banget gitu ya. Sih. Oke, dari obrolan kita dari awal sampai akhir ini apa sih kesimpulannya?
menurut gua gitu ya. Tanpa kita sadari stratifikasi sosial itu terjadi loh di kehidupan kita sehari-hari, dari mulai yang terbuka sampai tertutup. Terus ada juga dampak-dampaknya dan juga solusinya. Jadi kita bisa nanganin lah tanpa harus terjadi perselisihan gitu. Oke, jadi di sini kita belajar apa itu Nah, stratifikasi sosial, iya. bentuknya, jenisnya, dampak-dampaknya dampaknya juga dan juga kita tahu. solusinya. Oh. Oke, terima kasih banyak Sergio dan Sama-sama. Saksi Iya, udah sama-sama. mampir Iya, ke iya, sini iya. nemenin kita. Oke, dan makasih juga buat kalian yang udah dengerin podcast kita sampai akhir ini ya. Iya. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya di Ngobrol Ngobrol Santuy.